Halo Creative People, kembali lagi bersama saya Irja Mahardika dalam acara Podcast Talk BPKK Bekasi, tempat ngumpulnya Creative People. Beri tepuk tangan. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu, di mana tamu tersebut merupakan penerima bantuan tenaga kerja mandiri pemula tahun 2022. Tamu tersebut sudah memiliki banyak kisah success story. Mungkin nanti bisa dapat menginspirasi sahabat Creative People yang ada di rumah. Tidak usah lama lagi, kita panggilkan Bapak Joko. Halo Bapak. Halo ya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, kita kedatangan tamu Bapak Joko. Mungkin Creative People di rumah belum kenal dengan Pak Joko. Alangkah baiknya Bapak Joko bisa memperkenalkan terlebih dahulu supaya Creative People di rumah bisa kenal, Pak. Ya, selamat malam semuanya untuk teman-teman semua. Semangat selalu buat kita semua. Nama saya Joko Samad, biasa dipanggil Pak Joko. Asal saya aslinya dari Gresik, cuma sekarang pindah Di domisili ya, iya. di Mojokerto, ikut bersama istri, bersama alhamdulillah juga bersama anak seorang laki-laki. Iya. Ya, makasih. Udah dikaruniai anak berapa Bapak? Satu. Iya. Ya. Ngomong-ngomong Pak Joko, ini usahanya bergerak di bidang apa Bapak? Untuk yang kemarin ketika dapat bantuan dari Kemenaker yaitu di TKM, Iya. kemarin kita usaha pertama, alhamdulillah sudah deal dan clear. Kita di bidang peternakan Mas, yaitu berupa kambing. Kambing. Iya. Oh. Itu waktu dapat bantuan dibelikan kambing. Sejumlah berapa Bapak? Kemarin beli kambing sejumlah 10 ekor. 10 ekor. Nah, itu gimana Pak? Perkembangan dari awalnya, kan udah dapat nih waktu bantuannya dibeliin kambing, terus udah beranak. Itu kambing apa? Kambing untuk dijual atau untuk apa Pak? Untuk yang kemarin setelah kita dapat dari TKM Kemenaker, kita belikan kambing pedaging Mas. Kambing pedaging ya. Berarti Soalnya karena itu kelompok ya Pak? iya, ya? karena kelompok. Untuk saat ini dikelola teman-teman TKM supaya bisa menyerap tenaga kerja, juga bisa saling membantu yang lain gitu, saling membuka lapangan kerja, juga berbagi rezeki. Kalau boleh tahu Pak Joko ini posisinya berarti sebagai ketua kelompok atau anggota Pak? Yang kemarin menjadi anggota. Anggota. Iya. Nama kelompoknya apa Pak? Sorban, lupa ya Mas. Bapaknya sedikit lupa guys. Intinya Bapak sebagai anggota kelompok ya Pak ya. Nah, jadi Bapak ini merupakan penerima bantuan tenaga kerja mandiri pemula di tahun 2022 dengan sektornya yaitu di sektor peternakan kambing pedaging. Nah, untuk saat ini gimana Pak usahanya? Apakah udah ada perkembangan yang lebih signifikan atau apa udah menambah usaha baru atau gimana? Boleh diceritakan. Siap. Untuk kemarin ketika kita buka usaha berupa peternakan kambing, dan sampai saat ini alhamdulillah dari segi finansial atau input ada perkembangan Mas. Seperti apa itu Pak perkembangannya? Seperti ada peningkatan jumlah iya. Kambingnya. Kambingnya. Oh, jadi beranak Pak? Iya, beranak. Setelah berjalannya waktu, kita juga siap untuk ketika ada yang mau jual, ketika ada yang mau beli, kita juga siap. Cuma di situ ketika si konsumen ingin membeli, kita juga sistem bulan. Biasanya konsumen itu minta berapa bulan, 7 bulan, 8 bulan, begitu. Target pasarnya belum ada ya Pak ya, tergantung permintaan dari masyarakat sekitar ya Pak ya?
Mereka taunya itu gimana Pak? Apakah Bapak menyebarkan informasi kalau Bapak itu menjual kambing itu lewat WA, Facebook atau apa Pak? Biasanya teman-teman dekat sekerabat, soalnya. Oh, dari mulut ke mulut. Iya, oh iya. Dari mulut ke mulut. Kemudian kalau kambing berarti kan dia memerlukan makan ya Pak ya. Nah, untuk pakannya gimana Pak? Gampang nggak dikasih makan apa? Atau digembala dilepas di lapangan atau gimana? Untuk saat ini kita pakai kandang koloni ya, untuk penggembukan dan juga peternakan ya. Untuk masalah itu ya kambing pedaging ya Pak ya. Iya. Untuk masalah untuk konsumsi makan kita juga pakai sistem fermentasi. Kalau soalnya apa? Ketika teman-teman kadang juga kesibukan masing-masing, kita harus punya jalan keluar. Makanya kemarin kita juga sempat inovasi matching fund. Ketika ada suatu kesibukan masing-masing dapat cover, yaitu melalui fermentasi. Fermentasi apa itu Pak? Biasanya teman-teman fermentasi itu ada poin-poin tersendiri. Contoh seperti apa Pak? Biar mungkin creative people di rumah kan mungkin ada juga yang peternak kambing nih Pak. Mungkin bisa dicontoh biar mereka tuh mempunyai inovasi seperti Bapak biar terinspirasi. Untuk saat ini kita punya mesin pencacah, yaitu penyacah rumput atau jenis rumputnya gajahan bukan? Jenis rumput apa aja? Apa aja. Ya, yang penting bisa dicacah itu, dimakan sama kambingnya. Juga di situ ada fermentasi dicampur sama obat untuk supaya sebagai gemuk. Iya, sebagai gemuk. Oh, itu taunya dari mana Pak? Obat itu bisa untuk penggemukan ternak. Kemarin kita sempat sosialisasi dari dinas peternakan mungkin atau apa? Kemarin sempat kita konsultasi sama mungkin yang disebut di tempat lain adalah yang punya usaha seperti itu. Jadi kita sedikit komunikasi, bertanya, sharing. Bahasanya memang kalau kamu memiliki kambing yang lebih banyak, pasti nanti kamu pasti akan kerepotan. Jadi makanya apalagi jumlahnya 10 ya lumayan ya Pak ya. Terus apalagi kalau udah beranak gitu. Jumlah jantan betinanya berapa itu Pak? Untuk saat ini jumlah yang jantan sekitar ada 7. Betinanya ada 8 kalau nggak salah. Udah berapa? Udah 15 ya Pak ya? Iya, 15. Lumayan ya. Belum yang kecil-kecil. Kecil lagi, yang cempe-cempe itu ya. Cempe-cempe. Ya, dengar-dengar ini Pak Joko kan usahanya kan udah berkembang ya Pak. Ada usaha lain Pak? Mungkin usaha pribadi. Kalau tadi kan bantuan kelompok ya, kalau tenaga kerja mandiri pemula. Ada usaha pribadi yang udah mandiri nggak Pak? Yang pribadi, milik pribadi gitu Pak? Alhamdulillah, setelah kemarin dapat bantuan dari Kemenaker, saya juga ucap terima kasih dari BKK Bekasi, ya. Yaitu berupa kambing atau peternakan, di peternakan. Dan untuk yang saat ini saya usaha sendiri di bidang kopi, jualan kopi sama gorengan. Warkop atau gimana tuh Pak? Kopi warkop atau? Untuk kemarin ketika saya punya referensi sih, punya sedikit inovasi ketika searching di YouTube atau sosial media yang lain, bahasanya ada sedikit yang buat saya itu punya inovasi. Kekinian mungkin, mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Nah, kalau warkop kan udah banyak nih Pak, mungkin inovasi baru biar masyarakat itu tertarik dengan produknya Bapak itu buat inovasi ya. Untuk saat ini alhamdulillah saya berjalan hampir 7 tahun, juga disambi sama peternakan teman-teman yang kelola. Saya jualan kopi sama gorengan. Di situ saya sedikit rezeki membeli mobil pickup, cuma saya modif seperti camper van. Iya. Stay-nya di mana itu Pak? Untuk stay saya sendiri enggak. Untuk udah ada tempat tetap? Ada tempat tetap, tepatnya di sebelah POM Gresik,
Desa Sumberami, Kecamatan Winanum. Stay di situ. Iya, di Gresik. Kalau yang di Mojonya ada nggak Pak usaha mandirinya? Apa yang kambing tadi Mas? Ya. Untuk usaha sendiri di rumah juga istri ya. Saya buatkan sedikit usaha yaitu berupa toko sembako untuk saat ini yang iya sembako. Berarti sekarang usaha Bapak yang pertama tadi udah ada peternakan, bidang peternakan. Terus di bidang jasa boga, penjualan kopi dengan gorengan menggunakan inovasi dengan sistem apa tadi Pak? Camper van. Nah, terus kemudian istri juga dibikinkan warung sembako. Wah, mantap sekali. Jiwa wirausahanya keren banget, Creative People. Kasih tepuk tangan. Waktu itu Pak tahu mengenai pendaftaran tenaga kerja mandiri pemula itu yang ngajak kan otomatis dari ketua kelompok ya Pak. Itu mereka memberitahunya Bapak gimana? Ini nih ada ada bantuan nih dari pemerintah, ikut yuk atau gimana gitu Pak? Kok Bapak bisa tertarik menjadi anggota bagian dari mereka gitu Pak? Sebenarnya kemarin sih sedikit ada komunikasi. Mungkin saya sendiri sebagai anggota, teman saya yang mengcover sebagai ketua. Ketika kita sharing, ngajak ngopi bareng pas di salah satu tempat, dia ngomong bahwasanya ini ada bantuan TKM dari Kemenaker Pusat, bahwasanya bantuan itu bersifat untuk kemandirian dari bantuan dana dari kemandirian. Maka saya sedikit terketuk Mas. Dalam arti apa? Saya sendiri juga mantan sebuah karyawan perusahaan. Oh, dulu Bapak berarti pernah kerja ikut orang swasta? Iya. Selama saya kerja, memang secara medis memang terkuras di waktu. Tapi ketika teman saya memotivasi bahwasanya dapat bantuan dari TKM, dari Kemenaker, mungkin sedikit banyak sebelum saya mengutarakan, saya sudah punya kerentek. Oh, berarti ini kan sifatnya kemandirian. Kemandirian. Dan pada apa? Ketika kalau memang sudah mandiri sedikit banyak, kalau usaha, namanya usaha kan pasti sedikit banyak kan kita juga butuh bantuan. Mungkin asumsi saya ketika dapat bantuan, kita juga bisa bersharing untuk menjadikan teman kita untuk pekerja atau saling berbagi rezeki, ya seperti itu Mas. Jadi Bapak kan itu pendapat bantuan yang untuk Gresik atau Mojokerto ini Pak? Mojokerto ya? Ya dari sekian banyak yang dapat, Mojokerto itu kan salah satu penerima bantuan yang lumayan banyak nih Pak di Provinsi Jawa Timur. Nah, waktu itu kan udah tahu nih Pak ada program. Nah, kan 10 orang itu. Untuk menentukan kenapa harus kambing itu gimana? Kemarin emang cocoknya di daerah Bapak itu emang para peternak kambing gitu. Oke, makasih. Kemarin kita juga sempat sharing terkait dana TKM itu penake digawe piye. Iya, biar sama-sama akhir kita jadi orang 10 ketua bersama anggota kemarin juga sempat sharing. Dan untuk tekstur di wilayah kita memang kebanyakan itu memang banyak peternak kambing. Peternak kambing ya. Kenapa nggak sapi gitu Pak? Apa kegedean sapi? Apa gimana? Kalau milah sapi cuma dapat 1. Oh, iya. Kalau kambing kan bisa 10. Iya. Jadi seperti itu. Ketika kita sharing bahwasanya kita juga kemarin cari mufakat, cari suanya terbanyak. Ada setujunya itu di ternakan kambing. Oh. Waktu itu kan berarti ketua kelompoknya mengakomodir timnya itu kan Pak. Yaudah kita sepakat nih mau bikin kelompoknya di sektornya peternakan gitu. Nah, pas setelah mendapat bantuan Pak, itu kan udah cair nih, terus udah dibeliin kambing. Nah, pas proses masanya sampai sekarang itu kan otomatis ada kendala-kendalanya yang dihadapi. Nah, jatuh bangunnya itu gimana Pak? Entah terkendala oleh pakan atau terkendala oleh pemasaran. Untuk pertama kali kita dapat
bantuan dari TKM Menaker kemarin kita juga ada berpikir ada positif negatifnya ketika kita masuk ke dunia peternakan. Untuk saat ini memang kendala yang kemarin kita keluhkan itu terkait dengan pangan, apalagi musim kemarau itu mungkin sangat sulit, tapi rumput pada kering ya Pak ya. Pada kering, ya. Tapi untuk saat ini setelah kita komunikasi dengan para senior kita yang sudah berternak berpuluhan tahun, pengalaman lah ya Pak ya, cocoknya dikasih makan apa nih kalau musim seperti ini gitu. Akhirnya ya seperti tadi yang saya bilang, kita pakai fermentasi juga menjaga ketika musim kemarau itu bisa tercover seperti itu. Gizinya pun biar terpenuhi, biar kambing itu tetap gemuk lah ya Pak ya, soalnya kan peternak kambing daging ya Pak ya. Nah, Creative People itu tadi merupakan kisah dari Bapak Joko yang merupakan anggota dari penerima bantuan TKM Pemula tahun 2022. Mungkin Creative People yang ada di rumah bisa mengambil apa manfaat yang udah diceritakan oleh Bapak Joko tersebut mengenai bagaimana beliau mengatasi kendala ketika musim kemarau. Itu kan otomatis musim kemarau rumput pada kering. Nah, beliau mempunyai inisiatif untuk sharing kepada yang lebih berpengalaman di bidang peternakan. Maka beliau mendapatlah ilmu bagaimana cara mengatasi kendala tersebut dengan cara fermentasi tadi ya Pak ya. Mungkin cukup sekian Pak yang kita bahas. Mungkin nanti banyak nih Creative People yang pada nanya di kolom komentar. Mungkin Creative People yang masih penasaran bisa tanyakan langsung saja di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe terus channel YouTube kami, kemudian kasih like, komen, share ke teman-teman supaya channel ini terus berkembang. Sampai jumpa Creative People.